Tapi kayaknya bisa Mbak sambil share screen kalau udah ngeluarin PPT. Oh, udah ini Ya, ya, soalnya udah kebuka. Oke. ya. Nah, jadi kebetulan saya lanjutkan ya. Jadi sebelum masuk ke materi. Nah, ternyata itu di semester 1 kebetulan itu mini risetnya ketika itu berhenti ya. Jadi sebagai tugas akhir aja, sebagai tugas mini riset aja. Nah, kemudian di semester 2 karena itu ada tugas petopen disuruh membuat proposal gitu. Kemudian saya eh, ketika itu ya saya masih ngajar di lembaga di SD lah, di SD yang itu full day. Jadi itu sampai sore. Jadi waktu saya itu terbatas untuk bisa membuat tadi tugas-tugas yang agak berat, proposal tadi. Akhirnya dengan pragmatis saya ini ya sudah pakai judul mini riset yang kemarin, cuma dikasih perubahan-perubahan sedikit gitu. Ternyata oleh dosen pengampu, oleh Pak Misnen itu ternyata nggak masalah gitu. Ternyata itu nggak masalah untuk dijadikan penelitian dan bisa dilanjutkan. Kemudian hanya ada masukan-masukan beberapa dan sampai berlanjut ke semester 3. Semester 3 ada seminar proposal yang ketika itu saya galau berat ya, harus mengubah apa harus ini aja gitu. Karena saya merasa kurang, kenapa ini terlalu sederhana gitu menurut saya tuh. Nah, tapi ya akhirnya ternyata itu yang menjadi tesis juga masih judul yang sama dengan perubahan-perubahan di variabel-variabel dan juga ini alat-alat analisisnya gitu. Nah, jadi mengenai teknik mencari data sekunder ya dan implementasinya dalam riset. Nah, kalau kita lihat data itu sebenarnya elemen yang sangat penting dalam penelitian terutama. Jadi para peneliti-peneliti pasti ingin ingin mencari data yang berkualitas sehingga menghasilkan hasil penelitian juga berkualitas. Jadi kita di sini harus tahu teknik-teknik cara mencari data sekunder atau primer ya. Di sini pasti kita tidak hanya data sekunder tapi data primer yang bisa membantu mendukung penelitian kita atau statement kita di dalam penelitian, di dalam tulisan naskah penelitian kita untuk nanti bisa menjadi hasilnya nanti akan akurat atau dapat dipercaya begitu. Jadi kalau ketika kita mengetahui bagaimana teknik mencarinya, kita tidak akan membuang banyak waktu atau tenaga untuk mengumpulkan data-data tersebut ketika kita mengetahui teknik atau cara-caranya atau apa-apa yang harus diperhatikan. Begitu. Jadi kita mulai dari data ya. Apa sih itu data? Data itu adalah informasi yang diperlukan untuk mengambil sebuah keputusan. Anda ingin membuat, teman-teman jika ingin membuat paragraf, ini ya, misalnya data itu sesimpel itu, implementasinya itu bukan hanya ketika kalian ingin mengambil keputusan hasil penelitian akhir, tapi juga di setiap paragraf yang ingin kalian tambahkan kejelasannya, itu butuh data yang jelas, butuh data yang terpercaya gitu. Misalnya Anda bilang kalau misalnya Indonesia angka kemiskinannya naik gitu. Tapi kemudian Anda jelaskan dengan angka-angka setelah itu untuk menambah kejelasan suatu argumen gitu. Nah, kalau kata Cambridge Dictionary apa ini? Data adalah information, especially fact or numbers, collected to be examined and considered and used to help decision making, or information in electronic form that can be stored and used by a computer. Jadi informasi terutama itu adalah sebuah fakta-fakta dan angka-angka. Jadi sebuah fakta yang terjadi itu dan itu ya informasi terutama fakta-fakta dan angka yang itu fakta-fakta tersebut itu dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan kemudian diuji dan dipertimbangkan untuk untuk membuat keputusan, untuk membantu kita untuk memutuskan gitu. Atau informasi-informasi yang itu berbentuk elektronik yang bisa diolah menggunakan komputer. Jadi data-data seperti Nah, jadi kualitas data itu menentukan kualitas hasil penelitian. Jadi kalau misalnya teman-teman itu memiliki argumentasi, ketika itu tidak didukung sama data-data yang akurat dan kredibel dari sumber-sumber yang tidak terpercaya, maka itu akan mempengaruhi hasil penelitian kita gitu. Ya, itu tadi. Kemudian ini ya, sebagaimana yang teman-teman sudah belajar juga sepertinya di Metopen, kalau jenis data menurut cara perolehannya itu dibagi jadi dua, yaitu primer sama sekunder. Kalau primer ya berarti peneliti itu sendiri yang datang ke lapangan, terjun ke lapangan, kemudian mencari atau mengumpulkan data sesuai apa yang dia kehendaki.
Oh, dia pengen misalnya data pendapatan masyarakat gitu. Berarti instrumen-instrumen yang dia butuhkan itu kemudian dia terjun sendiri ke lapangan gitu. Dari tangan pertama ke sumber aslinya. Jadi bisa diperoleh lewat wawancara, observasi, dan juga kuesioner, survei, gitu dan lain sebagainya. Eksperimen juga termasuk. Nah, kemudian data sekunder itu yang sudah ada dan diolahkan atau disediakan oleh lembaga-lembaga atau instansi terkait. Jadi kita sebagai peneliti bisa mengambilnya karena sudah tersedia gitu dan tidak perlu terjun ke lapangan. Nah, gitu. Nah, biasanya data primer itu karena peneliti sendiri yang harus berjihad untuk mendapatkan data tersebut, biasanya waktunya lama sekali gitu. Ya tergantung kepada tingkat kesulitannya, tapi itu jelas lebih lama daripada ketika si peneliti menggunakan data sekunder. Nah, data primer itu tenaga, itu harus keluar waktu, kemudian biaya itu juga tidak jarang yang biayanya itu mahal-mahal gitu untuk bisa mendapatkan data yang dia inginkan gitu ya. Kalau data sekunder banyak sekali sekarang lembaga-lembaga survei, bisa dari lembaga-lembaga pemerintah gitu, lembaga-lembaga non pemerintah pun, lembaga-lembaga internasional yang memang sudah ada lembaga survei sendiri yang dari instansi tersebut sudah memiliki lembaga survei yang mempublikasikan data-datanya. Ada yang tidak dipublish, tapi ada juga yang banyak sekali yang dipublish gitu ya. Ada yang dari buku-buku gitu, publikasi ilmiah, website terpercaya, buletin statistik, dan lain-lainnya. Nah, kemudian apa sih kelebihannya data sekunder itu? Gitu. Yang pertama, respondennya itu jumlahnya besar, ya. Jadi jumlah responden yang tercakup di dalam data sekunder itu jumlahnya besar. Itu berarti sudah terwakili oleh satu data itu, gitu ya. Data kemiskinan, ternyata yang disurvei itu kan respondennya besar sekali ya, jutaan ya, ribuan, ratusan jutaan. Jadi respondennya itu bisa jumlahnya bisa sangat banyak gitu. Sehingga apa? Sehingga mendekati nilai populasi, nilai angka data itu yang kita lihat di data sekunder itu karena respondennya banyak sekali, akhirnya nilainya tersebut mendekati nilai populasi, artinya dapat mewakili atau merepresentasikan populasi gitu. Berbeda mungkin kalau misalnya kita nyari data sendiri itu kan mungkin karena keterbatasan waktu kita gitu, keterbatasan tenaga kita yang hanya kerdil seperti ini, tidak punya tim pula gitu, kecuali kalau kita punya tim ya, itu sangat bisa dijangkau oleh lembaga-lembaga survei yang menyediakan data gitu. Jadi nilainya pun insya Allah akurat kalau didapatkan dari lembaga-lembaga yang kredibel gitu. Sehingga kalau nilai data itu mendekati nilai populasi, maka itu sangat bisa dan sangat mungkin hasilnya memiliki nilai signifikansi yang baik gitu. Jadi nilai signifikansi yang baik nanti akan bisa digeneralisir gitu. Hasil penelitiannya bisa digeneralisasi gitu. Bisa diterapkan juga dengan dengan kasus-kasus yang mirip-mirip serupa, itu bisa diaplikasikan. Kemudian juga peluang diterima di publikasi internasional sangat besar. Ya, karena apa? Karena data-data yang diolah itu berasal dari data-data yang terpercaya tadi dan bisa mewakili nilai-nilai populasi. Kemudian kita juga tidak perlu turun di lapangan, ya kita cukup mungkin kalau kita sekarang karena internet akses itu semakin luas, jadi kita cuma duduk di depan laptop atau komputer dengan wifi gitu, itu udah cukup, ya. Mungkin kita meluangkan waktu, tapi kita nggak perlu turun di lapangan. Kecuali kalau misalnya datanya tidak dipublikasikan, itu kita perlu datang ke lembaga atau instansi yang kita inginkan, tidak tersedia di website-websitenya, gitu. Kemudian juga tidak membutuhkan biaya yang besar buat penelitian, jadi kita tidak perlu repot-repot. Paling kita menghabiskan itu ya, tadi ya, kalau misalnya nggak ada wifi ya kita ada modal lah untuk jaringan gitu. Mungkin itu. Jadi biayanya tidak terlalu besar. Nah, kemudian kekurangannya apa? Ada kekurangan juga. Jadi kekurangannya itu kita harus mengikuti variabel yang disediakan penyedia data. Jadi nggak melulu ya apa yang kita inginkan, misalnya variabelnya kita sudah milih ketika dalam penelitian kita, ternyata datanya nggak ada gitu. Kita pengennya datanya bulanan, historis bulanan, tapi adanya triwulanan. Atau kalau misalnya kita mau triwulan, ternyata adanya tahunan gitu. Jadi tidak selalu ada apa yang kita inginkan, variabel-variabel kita tuh datanya tidak selalu ada sesuai.
Itu ada juga data-data yang sangat mentah bentuknya, jadi tidak bisa langsung diolah. Jadi ada namanya data yang hutan belantara gitu ya. Ada yang datanya masih kosong 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 gitu. Itu juga ada. Jadi kekurangan data sekunder itu kadang tidak lengkap dan kita nggak bisa maksa untuk itu ada. Yang ada malah ujung-ujungnya oh ganti variabel aja karena datanya nggak ada gitu. Itu sering banget terjadi seperti itu. Jadi sudah buat proposal, sudah ACC proposal, ada, udah nggak ada, dia sudah cari, kemudian apa namanya, udah konsultasi dosen juga, tapi ternyata akhirnya dia harus ganti variabel karena datanya nggak tersedia gitu. Itu mungkin salah satu ini ya, apa namanya, salah satu konsekuensi kita memakai data sekunder. Kemudian kita perlu memiliki kemampuan manajemen data dan statistik yang baik gitu. Jadi ini terjadi kalau kasusnya tadi ya, data-datanya mentah sekali, masih hutan belantara tidak rapi, kemudian sumbernya ternyata cuma tidak hanya satu sumber aja gitu, datanya masih berantakan, maka si peneliti perlu memiliki kemampuan manajemen data yang baik dan juga memiliki ilmu-ilmu statistik gitu. Dan ada juga masalah datanya tidak lengkap seperti yang udah dibilang tadi ya, datanya nggak lengkap gitu. Kemudian dia harus resikonya dia mengubah variabel atau mengubah instrumen gitu. Ya mungkin itu ya. Nah, kemudian, sekarang mungkin kita membahas ini ya, tentang sebelum kita mengolah data sekunder. Teman-teman tadi mungkin Pak Misna sudah menyinggung sedikit, dan pasti semester 2 kemarin udah diajarin juga, bahwa sebelum mulai nyari data, kita juga harus tahu nih, sebelum data itu tuh, kita mau nyari data apa gitu kan, kita nggak tahu ya. Ya kita harus berangkat dari akarnya, akar permasalahan kita apa, tujuan dari penelitian kita tuh apa, konsep atau hubungan antar variabel yang ingin kita teliti itu yang bagaimana, arahnya itu bagaimana, arah hubungannya gitu. Jadi konsep apa namanya tuh, kerangka konsepnya sudah jelas dulu gitu, dari yang berasal dari gap teoritis empiris yang awalnya latar belakang, kemudian menimbulkan sebuah konsep yang dari konsep itu kita breakdown menjadi variabel-variabel yang bisa diukur. Apa? Sehingga ketika kita sudah mengetahui variabel apa yang menjadi indikator konsep kita, nah kita jadi tahu data apa yang mau kita cari. Apakah data itu tuh sesuai atau cocok nggak sama konsep yang mau kita bangun? Gitu. Kira-kira tuh bisa benar nggak mewakili indikator yang itu tuh bisa beneran nggak untuk mewakili konsep atau gagasan yang kita ajukan gitu. Jangan-jangan kita milih variabel, jangan-jangan kita milih data-data yang ternyata nggak bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Jangan-jangan kita salah pilih data gitu. Karena apa? Karena kita nggak sukses menentukan indikator-indikator dari konsep kita atau gagasan kita. Gitu. Jadi penting sekali untuk ini ya, memastikan bahwa konsep kita itu tuh apa, data kita tuh mencerminkan variabel-variabel yang ingin kita pakai dan juga menggambarkan bahwa ini sudah menjadi konsep penelitian kita yang bisa menjawab masalah yang kita angkat atau isu-isu yang kita angkat dalam penelitian. Sehingga dari situ oh udah terukur toh, datanya seperti ini. Baru kita bisa nyari datanya gitu. Jangan sampai kita udah nyari datanya, sudah capek-capek kita nyari ke segala apa? Ke segala macam portal website, ternyata datanya salah gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya salah kita nyari lagi gitu ya. Nggak apa-apa. Ini udah harus terpenuhi dulu berarti. Nah, kemudian ini contoh ya, contoh dari kemarin saya ambilkan dari tesis saya ini. Jadi ini lumayan sederhana ini. Sebenarnya konsepnya hanya bagaimana kebijakan moneter ini bisa mempengaruhi sektor real. Di sini apa namanya, variabel dependennya itu sektor real. Sektor real berarti pertumbuhan sektor real. Kemudian kebijakan moneter ini sebagai variabel independen gitu. Nah itu. Nah kemudian kita breakdown. Jadi sektor real itu dia bisa diukur pakai apa ya? Kalau misalnya pertumbuhan sektor real kan berarti semua produksi-produksi yang ada di suatu negara ya, di negara Indonesia dan Malaysia berarti kalau di sini. Nah kita breakdown kira-kira apa yang bisa mewakili nilai sektor real ini gitu. Sebagaimana yang variabel independen juga, yang variabel independen yang variabel independen juga yang kebijakan moneter, kira-kira kebijakan moneter itu bisa dilihat dari mananya ya? Gitu, yang ganda gitu. Kira-kira Indonesia udah menerapkan kebijakannya kayak gimana gitu. Kita breakdown. Nah, akhirnya ketemulah kerangka konseptual yang di samping ini.
Jadi karena ini ada dua ya, ada kerangka yang Islam sama yang konvensional, jadi dia ada dua jalur nih ternyata. Kalau misalnya ternyata kebijakan moneter kan kalau di Indonesia itu kan melalui alur transmisi kebijakan moneter. Jadi ada alurnya. Dari SBI atau OPR, OPR-nya yang Malaysia. Ini dia akan mempengaruhi PUAB. Nanti kalau misalnya ada transaksi di PUAB yang berubah, nanti juga akan merubah si INT ini, interest. Kemudian si INT juga berubah, dia akan mempengaruhi CRD. Kemudian dia akan mempengaruhi sektorial. Jadi nggak bisa tuh kebijakan moneter tuh langsung mempengaruhi sektorial langsung tuh nggak bisa. Karena ternyata si bank sentral itu dia nggak bisa langsung menjangkau masyarakat-masyarakat kecil atau pedagang-pedagang atau itu apa pengusaha-pengusaha yang menjalani ini ya sektor di sektor real nggak bisa, itu harus melalui alur gitu. Sehingga kalau misalnya kita kebijakan moneter terhadap sektorial, kalau misalnya kita nggak bisa, kalau kita belum membreakdown, belum kelihatan kira-kira data apa yang kita cari gitu. Jadi kita harus nge-breakdown sampai detail-detailnya. Nah, setelah itu ya, ini mungkin saya gedein aja kali. Nah, sehingga ini yang tadi sempat disinggung, ini operasionalisasi variabel. Nah, kalau misalnya di bahasa bukunya Uma Sekaran itu yang dipelajarinya Pak Misnen itu definisi operasional variabel. Itu ada satu bab di dalam tesis yang kita harus menjelaskan detail kira-kira variabel-variabel yang sudah kita tentukan itu definisi operasionalnya itu apa gitu. Kalau tadi ya sehingga yang awalnya tadi konsepnya tidak bisa diukur atau abstrak atau nggak bisa dilihat dari mana menjadi dapat diukur, menjadi dapat dikira-kira, bukan dikira-kira ya diukur tadi, diukur dihitung gitu biar kelihatan. Nah, jadi kalau dari gambar saya tadi, berarti yang dari variabel ini dari konsep yang antara kebijakan moneter terhadap sektor real, akhirnya di breakdown menjadi ada dua variabel, yaitu variabel dependent dan independent. Dependentnya itu sektor real. Nah, indikatornya apa? Indikatornya saya pakai IPI atau Indeks Produksi Industri. Sebenarnya bisa pakai GDP lebih mewakili, tapi karena tadi keterbatasan data ya, GDP itu hanya ada triwulan, dan IPI itu dia bulanan, jadi saya milih IPI, jadi lebih fleksibel ya. Kalau misalnya independen, tadi kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu karena saya pakai ada dua kerangka konvensional sama Islam. Jadi saya bagi dua lagi, konvensional sama Islam. Gitu. Konvensionalnya apa? Ada SBI, PUAB, INT, dan CRD. Kalau Islam, SBIS, PUAS, ERF, dan FINC. Nah, ini semua data-data ini semuanya saya dapatkan online. Semua. Memang harus telaten, tapi emang itu online ya. Mungkin ya gimana ya, saya masa mau datang ke bank kan nggak mungkin, bank sentral maksudnya. Ternyata bank sentral udah mempublikasikan gitu. Alhamdulillah Malaysia juga udah ya. Kalau Malaysia saya nggak ini ya, nggak heran ya sudah dipublikasikan. Kalau belum bisa-bisa saya terbang gitu ke Malaysia kan. Nah, jadi alhamdulillah di bank negara Malaysia itu dipublikasikan, bahkan lebih enak aksesnya. Jadi mereka lebih terbuka, lebih nggak ribet. Kalau Indonesia tuh dia agak inilah masuk-masuk, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi Malaysia sama Indonesia ini. Gitu ya. Nah, sekarang langkah-langkah mengolahnya gimana? Kita sederhanakan aja ya. Jadi kita ngunjungin webnya atau kantor penyedia data. Jadi kalau misalnya memang ternyata nggak dipublikasikan, kita datang ke instansi yang misalnya kita mau mengambil data zakat misalnya, karena kemarin saya juga pernah tuh mencari-cari data zakat ya, penyaluran zakat dan penerimaan zakat. Ternyata di Basnas itu mungkin terbatas datanya, sehingga ya datang ke kantor penyedia datanya, Basnasnya lokasinya di mana gitu. Jika tidak dipublikasikan, kalau dipublikasikan kita tinggal ambil dan download gitu. Kedua, download dataset, kemudian kita lakukan manajemen data. Ya setelahnya kalau kita sudah mendapatkan ya kita rapikan, kita sesuaikan sama kebutuhan kita, diolah. Mengolahnya ini ya tentu saja berdasarkan teori-teori ekonometrik yang sudah kita pelajari. Ekonometrik misalnya kita juga harus memakai alat bantu, ya pakai alat bantu SPSS atau EVIUS juga bisa, atau alat-alat bantu yang lain gitu. Nah, kemudian ini yang perlu ditekankan adalah sumber data sekunder itu harus kredibel ya. Harus kredibel, bisa dipercaya, jadi tidak sekedar kita nyomot apapun di internet, padahal ada situs-situs yang juga kurang bertanggung jawab gitu.
Jadi kita harus memilih-milih kira-kira kita mau milih dari website yang apa gitu. Jadi ada beberapa sumber-sumber yang bisa kita tahu ya. Yang pertama, lembaga pendidikan dan publikasi pemerintah. Pemerintah tuh biasanya sering banget kok mempublikasikan data-data yang oleh peneliti-peneliti itu bisa dilanjutkan sebenarnya sebagai analisis. Jadi kalau misalnya pemerintah di sini menyediakan data untuk kemudian ditindaklanjuti sama analis-analis, sama peneliti-peneliti itu memang disediakan untuk itu. Nah, biasanya pemerintah itu karena udah ada dananya ya, karena mereka disokong sama dana-dana ini, jadi informasi-informasinya juga cukup lengkap gitu. BI misalnya, OJK misalnya. Jadi kita tinggal ambil aja datanya, karena mereka sudah punya lembaga survei sendiri. Gitu. Kemudian publikasi internasional. Kalau misalnya kita emang menelitinya tidak hanya di negara Indonesia, kita bisa melihat publikasi internasional, koran-koran internasional misalnya. Gitu. Kemudian layanan komersial itu adalah ini. Jadi portal-portal yang non pemerintah. Kita bisa tuh kan ada beberapa portal yang non pemerintah. Nanti ada tulisannya setelah ini mungkin ininya slide-nya. Kemudian koran dan majalah. Itu koran-koran tuh kan kadang bisa ya menjadi penjelas. Kalau misalnya tidak ada di buku-buku, kan buku-buku mungkin kebanyakan teori atau permasalahan-permasalahan kadang lebih update kalau misalnya lewat koran. Nah, koran-koran bisa dijadikan bisa memperkaya tulisan-tulisan kita atau argumen kita gitu, lebih update. Dan majalah perpustakaan karena ini ya apa namanya, di sana sangat terjangkau sekali perpustakaan itu, sumber-sumber bukunya itu juga banyak dan accessible. Mungkin kalau sekarang pandemi mungkin kita harus bersabar sedikit, tapi itu sangat mungkin. Dan internet, nah internet yang sangat-sangat mungkin pada zaman-zaman sekarang ini internet. Gitu. Jadi sekarang data-data sekunder itu karena zaman pandemi kayak gini tuh bukan cuman menjadi data secondary ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Pak Sugiono kan bilang ya, Bapak Sugiono tuh mendefinisikan data sekunder, data primer adalah data yang utama sebagai rujukan penelitian kita. Dan sekunder itu adalah data-data pendukung gitu. Tapi kalau sekarang pada zaman pandemi seperti ini, data sekunder bisa menjadi data utama gitu, karena terbatasnya akses yang kita punya. Gitu. Nah, kira-kira begini gambarnya. Kira-kira sumber yang kredibel itu bisa dari pemerintah ya, ada BPS gitu yang kita sudah insya Allah familiar. BPS, ada portal Satu Data Indonesia, ini memang lembaga bawaan pemerintah, jadi pemerintah membentuk suatu lembaga yang menyediakan data-data, ada BI, atau dari kementerian atau lembaga lain, atau badan-badan yang terkait, badan institusi yang terkait. Kemudian dari artikel berita juga bisa, misalnya kita bisa melihat kondisi atau fenomena yang memperkaya tulisan kita atau mendukung argumentasi kita lewat koran-koran online. Kalau sekarang kan online koran-koran tidak hanya yang tercetak ya, yang online juga sudah banyak. Ada tempo.co, kompas.com, detik.com, kumparan.com, tirto.id. Nah, ini bisa menjadi sumber rujukan yang lain gitu. Kemudian ada juga situs non pemerintah ya kayak Lokadata, Katadata, CIIC Data, atau data-data yang berbayar pun itu juga ini. Kayak layanan komersial tadi adalah layanan-layanan yang memang menyediakan data tapi berbayar. Itu khususnya data-data yang ini ya, yang tidak ecek-ecek lah datanya itu. Datanya itu bisa lebih tinggi lagi jangkauannya atau bisa data-data internasional. Itu tidak heran ketika itu berbayar. Kemudian data dari publikasi internasional, misalnya ada lembaga kayak World Bank, IMF gitu yang kita perlukan. World Bank biasanya ini kayak misalnya kalian butuh data-data penduduk dunia mungkin, nah, penduduk di beberapa negara atau nilai mata uang antar negara gitu ada di World Bank, IMF atau WHO. IMF data-data moneter ya biasanya. Kemarin juga saya sempat mengunjungi IMF, bukan mengunjungi IMF, maksudnya di websitenya itu. Kemudian nyari di situ karena saya butuh data produksi di negara Malaysia gitu. Ternyata nyari-nyari di IMF, ternyata nemunya di Bank Malaysia juga akhir-akhirnya. Ternyata itu terintegrasi ya. Nah, dan WHO, kalau misalnya kalian pengen gitu mengaitkan kesehatan dengan ekonomi juga bisa, itu data-data kesehatan di WHO. Ya, situs-situs banyak sekali, insya Allah accessible. Nah, ini singkat saja mungkin ya. Jadi contohnya BPS nih, BPS banyak sekali kan data-datanya tuh. Data sosial, ekonomi, penduduk, data-data lain. Kalian tinggal aja. Sebenarnya kalian kalau misalnya butuh data sesuatu, tinggal
ngetik keywordnya, kemudian data keluar yang keluar apa gitu. Kalian telusuri sampai itu harus menyediakan waktu tersendiri untuk berkutat dengan data-data gitu. Ya, kalian ke BPS www.bps.go.id, kemudian ini laman pertamanya seperti ini ya. Kalian lihat sidebar yang sebelah kiri, kira-kira pengen nemu data apa ini gitu. Ada ekonomi, ada sosial pendudukan, pertanian dan pertambangan gitu. Kemudian contohnya inflasi, kalian klik inflasi, kemudian klik tabel dinamis, kemudian tinggal pilih aja tuh indikatornya apa nih. Nah ini kalian perlu perhatikan ya, kira-kira tuh indikator yang kalian pakai itu benar-benar bisa mencerminkan seperti yang dibilang tadi, bisa nggak mencerminkan variabel yang mau kita teliti. Kira-kira sesuai nggak sama tujuan penelitian kita? Jangan-jangan nggak sesuai nih, kira-kira kita butuh nggak ini misalnya inflasi bahan makanan gitu, atau secara umum, atau gimana gitu. Kita harus tahu dulu gitu loh, kita tuh tujuannya penelitian itu apa, mau nyasarnya kemana gitu, sehingga data yang kita pilih pun juga selektif, kita selektif terhadap data-data. Nah kemudian ini kita pilih waktunya tahun berapa, kemudian bulannya itu mau bulan apa aja, kemudian klik tambah nih. Nah ini tinggal diikutin aja ya. Nah ini ada Januari, Februari sampai Oktober sampai Desember. Nah submit, kemudian kita tinggal download, selesai deh. Yahoo Finance misalnya, kalian misalnya penelitian tentang saham-saham data keuangan gitu ya, perusahaan-perusahaan yang punya laporan-laporan keuangan, kira-kira kalian pengen nih meneliti misalnya pergerakan saham atau apa namanya apa ya, jadi intinya pengen meneliti tentang saham lah, karena untuk berguna untuk investor juga ya, keterbukaan tentang harga-harga saham. Nah misalnya kayak pengen meneliti nih Yahoo Finance, kemudian kalian kunjungi websitenya. Nah ini tampilan awalnya, kalian klik. Nah, kalian tuliskan aja kode perusahaan apa yang kira-kira kalian pengen lihat pergerakan sahamnya. Ada row misalnya. Klik historical data, kemudian kalian atur dulu periodenya dari tanggal apa sampai tanggal apa, kemudian kalian pilih frekuensinya, mau harian, mingguan, bulanan. Nah, kalau di sini tuh ini apa namanya sama aja gitu loh, nggak terlalu signifikan, kecuali kalau misalnya kalian emang butuh data yang mingguan ya pilih mingguan, tapi untuk hasil insya Allah sama semua setelah diolah gitu, antara harian, mingguan sama bulanan itu hasilnya sama, tapi tergantung kebutuhan masing-masing gitu. Kemudian apply, download, sudah selesai. Jadi intinya mungkin kalau misalnya portal-portal yang sudah kredibel itu tidak sulit mendownloadnya, nggak banyak iklan gitu loh, jadi langsung ke download gitu. Nah, terus IDX ya, Bursa Efek. Kalau misalnya kalian pengen mengetahui laporan keuangan perusahaan, misalnya kalian pengen meneliti tentang CSR gitu ya. Bagaimana pengaruh CSR perusahaan terhadap nilai saham gitu misalnya. Nah, kalian bisa tuh download laporan keuangan per perusahaan Garuda misalnya. Nah, jadi di IDX itu dia menyediakan laporan-laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di list bursa saham gitu. Tapi bisa juga lebih gampang sebenarnya kalian ini aja kunjungi langsung ke portal perusahaannya, nanti pasti disediakan. Tapi kalau misalnya tidak tersedia di Bursa Efek bisa dicari itu di IDX. Kemudian ini ya tampilan awalnya. Kemudian kalian pilih aja perusahaan tercatat, laporan keuangan. Kemudian kalian isi nih, mau laporan tahunan atau keuangan, saham apa obligasi, perusahaannya apa, kemudian tahunnya segini. Biasanya yang IDX itu 5 tahun terakhir tersedianya. Kalau misalnya tahun-tahun yang sebelumnya, misalnya kalian pengen penelitian 10 tahun gitu, itu data-datanya biasanya berbayar kalau di IDX. Tapi kalau di coba cari di ini di perusahaannya, misalnya di Garuda, di websitenya Garuda langsung misalnya, itu insya Allah masih tersedia gitu. Kalau misalnya pun harus berbayar ya nggak apa-apa berbayar. Ini ya, kemudian bisa di-download ini. Ada BI. Nah, ini kebanyakan kemarin mostly semua data-data yang saya pakai di tesis itu dari BI semua, ya. Jadi di BI ini data-data moneter, perbankan, mau nyari M1, M2 gitu, perbankan, makro, mikro dan lain-lainnya. Tinggal menuju ke websitenya, kemudian statistik, seki, tinggal download yang mana. OJK juga. Nah, ini tabel-tabel mungkin banyak ya, kalau dari BI itu bisa sampai detail banget. Nah, ini kayaknya udah rapi kalau dari BI itu. Jadi langsung bisa diaplikasikan. OJK juga saya kemarin dapat data-data yang syariah itu di OJK semua. Tinggal ngambil angkanya.
ya gitu ya. Itu mungkin. Nah, kemudian kalau misalnya kita pengen ini ya, bisa ke instansi yang terkait, nggak harus ke OJK atau BI. Misalnya kalian pengen meneliti pariwisata dan ekonomi kreatif gitu, itu bisa ke Kemenparekraf itu. Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, ke websitenya, kemudian bisa nih ada data-data juga. Gitu ya. Kemudian setelah kita dapat data-datanya, sudah kita kumpulkan, itu biasanya kalau misalnya kalian telaten atau rajin, itu nggak lama kok ngumpulin data-data. Ya, jadi mumpung kalau misalnya kalian itu kan tesis itu kadang butuh, kadang jenuh ya, karena sudah lama banget, kadang kita jenuh itu. Itu kalian break dulu gitu. Kemudian ketika moodnya lagi panas, kalian manfaatkan. Jangan sampai itu ketika moodnya panas malah apa tergoda ada HP lah apalah, kemudian nggak jadi lagi moodnya, nanti turun lagi moodnya kan. Ya, jadi dulu kemarin saya cukup santai ininya ngerjainnya, nggak tahu kenapa ya kok bisa nyantai. Padahal ya jenuh juga. Akhirnya dikasih tahu kan. Jadi ketika saya jenuh banget, saya nggak benar-benar nggak megang tuh mungkin ada sebulan ya. Sebulan tuh nggak megang. Karena mungkin ada kegiatan lain yang lebih menarik kan. Kalau misalnya ngerjain tesis kan kurang menarik. Apalagi mungkin dosen pembimbing nggak terlalu nge-push. Jadi dia kalau misalnya nggak ngajuin ya biarin aja gitu. Kan ada tuh dosen pembimbing yang rajin. Jadi dia ini mana nih bab 1, ini mana bab 2, bab 3 nggak ngejar tuh ada model seperti itu. Teman saya dapat tuh agak banyak sama beliau. Tapi ini dosen pembimbing saya itu lumayan cuek ya. Cuek itu masalahnya dalam arti beliau disiplin tapi nggak banyak nagih-nagih mahasiswa. Kalau mahasiswa pengen cepet ya monggo gitu. Saya nggak maksa. Kalau misalnya nggak mau cepet ya itu Anda sendiri gitu. Jadi gimana saya itu di sini moody juga ya. Jadi nggak selalu mood mengerjakan tesis. Ketika itu ada kegiatan lebih menarik yang saya tuh akhirnya meninggalkan tesis mungkin sebulanan gitu. Akhirnya ada yang bilang ngerjain tesis itu kan yang paling susah kan dijaga moodnya. Jadi kalau misalnya bener-bener nggak mood, harus ada satu, jadi do one thing at a time gitu. Jadi lakukan satu hal itu satu waktu. Jadi maksud saya itu satu hari harus ada waktu untuk kamu itu ngebuka tesis. Mau ngebuka tok nyekrol doang gitu misalnya. Yang penting kamu buka aja. Buka, kenali, baca-baca aja. Nggak nambah tulisan ya nggak apa-apa. Yang penting kita tuh mata kita kebiasa untuk lihat tulisan kita sendiri. Kadang-kadang cuman kurang koma, kita tambahin koma gitu. Jadi kita menghabiskan waktu, mungkin menyisihkan waktu ya, kalau misalnya lagi nggak mood, menyisihkan waktu untuk berada di depan laptop atau ini, depan komputer gitu, itu untuk melihat tesis kita gitu. Mau kita nggak nambah nggak apa-apa, yang penting kita ada satu hari untuk dialokasiin ke situ. Lama-lama selesai sendiri gitu kan. Gitu. Jadi model analisis data ya. Setelah data-data itu kita kumpulin, ya kan, tadi sudah terkumpul semuanya, gitu. Itu kita bisa mulai masuk ke model analisis data, gitu. Ini mungkin nanti ada pembahasan khusus karena metodenya kan beda-beda ya. Misalnya kalian pengen memakai model apa? Kalau kemarin saya kebetulan makainya VAR, yang itu vector autoregressive, mungkin itu familiar. Nah ini ketika mungkin menurut saya itu di S2 saya kurang paham ya. Tapi menurut dosen-dosen itu terlalu simpel gitu katanya. Itu buat S1 itu gitu katanya. Ya, kemudian saya kemarin agak goyah karena wah saya apa harus ganti metode yang lebih rumit lagi gitu kan. Karena ada yang menggoyahkan tadi, ada dosen yang bilang seperti itu. Tapi ya akhirnya maju aja nggak apa-apa. Kemudian ya itu tadi akhirnya memakai model VAR tadi. Karena kalau yang saya baca dari jurnal-jurnal memang yang paling cocok adalah model VAR itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian bingung misalnya mau pakai model apa ya, cukup merujuk kepada penelitian terdahulu aja, banyak-banyak baca, kemudian kira-kira gambarannya seperti ini pakai model apa ya, yang umum pakai model apa. Nanti tinggal dari kita, kalau misalnya ada kebaruan kita tinggal kita tambahkan gitu. Jadi itu ada pengembangan dari penelitian terdahulu. Meskipun cuman nambah variabel atau nambah instrumen atau modelnya dirubah sedikit atau kita tambahkan instrumen Islam, gitu. Yang penting tetap rujukan kita ke previous studies gitu. Jadi kemarin juga mungkin model atau gaya kita untuk ngerjain tesis beda-beda ya. Kalau misalnya ada yang lebih prefer kalau misalnya jurnal-jurnal itu di komputer silahkan. Tapi kalau saya kemarin ada jurnal yang cocok, saya print semua. Jadi bisa saya coret. Jadi itu emang kemarin menghabiskan cukup banyak kertas ya. Karena kebetulan juga pembimbing saya itu modelnya pengennya pakai hard copy. Jadi biar bisa coret itu. Ini revisi seperti ini gitu. Ada juga yang suka membaca di komputer, tapi itu agak lama ya, dan itu menyiksa mata.
Jadi itu kembali ke preferensi masing-masing. Silahkan set kalian idenya apa gitu. Jadi mungkin kalau misalnya pelan-pelan dimulai dari sekarang, kira-kira kalian interest di topik apa, gitu. Kemudian bisa dicicil di sini tidak terlalu terburu-buru. Misalnya kalian memilih satu topik, kemudian ide-ide gagasan itu akan muncul selanjutnya seiring dengan banyaknya kita baca gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak baca, nggak bakal muncul ide gitu. Nah, kemarin banyak baca karena dipush-push sama dosen, alhamdulillah. Jadi dosen itu tanpa sadar di alam bawah sadar kita nge-push kita untuk kita bisa baca banyak sekali jurnal, kemudian dari situ kita ada inspirasi, ada ide gitu. Kemudian ada pengembangan seiring dengan banyaknya kita membaca jurnal. Dan baca jurnal nggak bisa seabrek-abrek kayak gitu, kita pasti KO kan. Jadi perlahan-lahan lihat abstrak aja, lihat abstrak, kemudian oh ini kayaknya gagasannya menarik ini. Kemudian iseng-iseng nyari di jurnal-jurnal internasional, di portal-portal jurnal internasional, topik yang serupa-serupa seperti itu, kemudian bisa kalian tambahkan, pelan-pelan kalian save, kalian buat bikin folder di situ, kalian kumpulin jadi satu. Kemudian variabelnya kalian cocok-cocokkan, masuk-masukin gitu. Nah, jadi kembali ke model analisis data, ini tergantung kepada penelitian kalian masing-masing, tujuannya kalian pengen apa, ingin menghubungkan antara variabel ke variabel lain itu dengan metode apa, akhirnya bisa menjadikan analisis kalian itu sesuai dengan masalah yang kalian angkat gitu ya. Model-model sudah dibahas insya Allah di Econometric, di Metopen gitu. Nanti kalian sesuaikan sama buku-bukunya di Econometric. Mungkin itu aja sekilas, yang lain ini tips-tips umum aja. Gitu ya, bagaimana membangun mood, bagaimana kita bisa memanage waktu dengan baik ya, karena kegiatan kita pasti bukan hanya tesis aja, ada kegiatan-kegiatan lain juga. Fokus kita harus tetap stick pada priority, deadline gitu ya. Biasanya peneliti itu ada masalah-masalah yang general gitu, yang umum gitu. Bisa kurang motivasi gitu, kurang pede, kepercayaan diri. Kalau misalnya nggak pede, stop aja lah gitu kan. Manajemen waktu yang buruk ya, kita nggak bisa mempeta-petakan gitu. Kira-kira prioritasnya ini. Gitu. Jadi ada manajemen waktu yang buruk, kadang-kadang menunda-nunda gitu. Ya, itu yang malas terus menunda-nunda gitu. Tidak ada fokus atau arah, dukungannya terbatas, takut gagal, kurang pengalaman. Kadang-kadang ini yang lack of motivation, lack of experience, ini yang bikin kita tuh jadi terhambat gitu. Ya, makanya munculkan motivasi gitu. Motivasi bisa apa aja. Ada yang motivasi spiritual ataupun non spiritual ya. Yang pasti kita niatkan pasti untuk ibadah yang menuntut ilmu. Tapi ada motivasi-motivasi tambahan yang bisa nge-trigger kita untuk bisa konsisten gitu. Kurang percaya diri, harus percaya diri. Seperti yang saya bilang tadi, saya sebenarnya kurang pede banget sama tesis, tapi ingat ya, tesis itu adalah langkah kalian untuk latihan nulis. Jadi bukan berarti kalian itu harus sempurna di awal, tidak harus sempurna di awal, nulis-nulis nggak harus sempurna, topik-topik juga nggak harus sempurna, sesuaikan sama kapabilitas kalian semua gitu. Karena tesis ini dia jalan untuk kita belajar meneliti. Kita meneliti yang asli ya setelah kita lulus nanti gitu. Kalau sekarang kita baru belajar nih. Makanya kenapa bisa sedetail-detail ini gitu, karena kita lagi belajar caranya menyusun secara sistematis. Tapi besok kalau udah jadi jurnal internasional pun banyak yang nggak jelas gitu. Misalnya tidak semuanya harus tuntut dituliskan. Bahkan kalau kata salah satu dosen di kampus kita itu, jadi penelitian yang semakin nggak jelas semakin bagus. Gitu. Jadi kalau misalnya kata-kata yang nggak bisa dipahami itu berarti bagus banget penelitiannya gitu. Beda sama tesis ya, karena kita lagi latihan nulis. Sehingga itu tidak harus terlihat sempurna di awal-awal kita menulis. Kalian tulis aja apa yang sudah menjadi apa yang sudah di otak kalian curahkan dalam tulisan. Kalian ada menemukan tulisan-tulisan yang penting di jurnal, kalian kopas dulu. Ya, yang penting kalian kopas dulu, kemudian kalian nanti paraphrase menggunakan bahasa kalian. Yang penting apa? Nanti ketika kalian nyekrol di suatu hari nanti kalian nggak mood ya, nggak mood menambahkan, kalian bisa tuh baca dari awal, kok kayak kurang pas ya, ganti, kok kayak kurang pas dah, kemudian paraphrase kayak gitu. Jadi ngerjainnya bisa enjoy karena perlahan-lahan gitu ya. Yang penting ada deadline ya, kalian stick pada deadline. Nah, kesalahan kita di mana? Tidak ada tujuan dan tenggat waktu. Ingat, tujuan kita menulis itu apa? Kalau misalnya kita udah mulai lengah, kalian selalu ingat tujuan-tujuan kita. Kita tujuan nulis itu apa? Ya, kita tujuannya lulus tuh habis lulus ngapain gitu? Demi siapa?
tenggat waktu kalian harus buat deadline ya. Nah, kemudian di organisasi kita nggak bisa organize our time gitu misalnya, atau pekerjaan-pekerjaan kita kurang informasi, kita nggak tahu banyak informasi gitu ya. Penundaan, kita selalu menunda-nunda, nggak pernah menyelesaikan tugas, dan kurangnya disiplin diri. Disiplin diri yang perlu di push terus. Nah, kemudian ningkatinnya dengan cara apa? Bagaimana cara meningkatkan manajemen waktu? Jadi caranya atau kunci yang paling efektif adalah prioritize. Jadi memprioritaskan dan merencanakan and plan. Biar apa? Biar yang penting-penting bisa kepegang dulu. Yang penting-penting bisa terpegang ya tadi. Bisa terlaksana dulu gitu ya. Jadi yang nggak penting tinggal mengikuti di belakangnya. Bukan sebaliknya, malah yang nggak penting kita utamakan ya, karena yang nggak penting dia nikmat gitu kan. Lebih enak dikerjakan gitu. Rebahan-rebahan kan enak banget kan rebahan. Jadi sesuatu yang prioritize itu harus kita sadari dan kemudian kita merencanakan. Nah, kemudian seni yang paling nyata dalam time management adalah melakukan hal-hal yang penting sebelum mendesak. Ya, jadi lakukan suatu hal sebelum datangnya suatu hal ya kan. Ketika kalian kaya, lakukan sesuatu sebelum miskin. Ya, ketika kalian longgar, lakukan sesuatu sebelum kalian menjadi sempit waktunya. Kalian selagi hidup, manfaatkan sesuatu sebelum kalian mati gitu-gitulah. Nah, ini juga. Jadi selagi longgar, manfaatkan waktu sebelum nanti waktunya mepet dan mendesak, baru kalian kerjakan. Tipsnya ya ini ya. Kalian punya tujuan yang jelas, bikin deadline, dan stick to the deadline. Jadi harus konsisten terhadap deadline kita yang udah kita buat. Buatin target di setiap area kunci. Pengennya tuh selesai bulan ini, berarti sebelum-sebelumnya saya pengen latar belakang jadi sekian, kemudian ini sekian. Kalau ada patokan, insya Allah kalau misalnya nggak terlaksana, jatuhnya nggak jauh-jauh dari itu. Nggak akan molor semolor kita kalau kita nggak buat deadline gitu. Sediakan waktu untuk planning, evaluasi. Jadi kalau misalnya kalian sudah melakukan hal-hal baik selama seminggu, kalian renungi dulu kira-kira ini ada yang bisa dipertahankan, ada yang bisa dibuang nggak ya gitu. Jangan kemudian kita melaju terus tanpa ada waktu untuk jeda dan untuk memikirkan apa yang sudah kita perbuat, apa kita pertahankan. Lakukan satu hal pada satu waktu ya tadi. Misalnya kalian lagi jenuh atau apa, jangan langsung lepas tangan, nggak mau megang komputer sama sekali misalnya. Nanti kalian untuk membangun dari awalnya sulit gitu. Kalau misalnya kalian perlahan-lahan jalannya enjoy, kalian bisa tiba-tiba kok udah selesai aja ya gitu. Kemudian tinjaulah aktivitas sebelum Anda melewatkannya. Kalian lihat aktivitas-aktivitas yang sebelum itu lewat, itu bisa nggak ya direnungi bentar gitu. Kemudian pertahankan hal yang baik dari apa yang sudah dilakukan, lalu konsultasi sama pembimbing untuk mengevaluasi proses penulisan. Kira-kira tulisan apa yang perlu ditambah atau dikurangi gitu. Gitu ya. Mungkin itu aja sedikit dari saya. Mungkin yang lain nanti bisa lewat pertanyaan aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Mbak Mudita yang telah menjelaskan materi yang sangat luar biasa ini. Nah, setelah mendengar materi yang telah dibawakan oleh beliau, tidak menutup kemungkinan bahwa dari teman-teman lain ada yang ingin pertanyakan. Untuk itu saya persilahkan. Ada yang nanya di kolom chat, Mbak. Tuh. Diutamakan. Oke. Dari Bentang Wirausaha Sosial. Ya. Untuk pertanyaannya yaitu, bagaimana menurut Mbak ketika seorang peneliti melakukan interpolasi data dikarenakan kelengkapan data yang kurang? Oke, bisa langsung dijawab aja ya. Oh ya, jadi terima kasih sudah bertanya, pertanyaannya luar biasa sekali. Gimana ya kalau misalnya datanya kurang, terus kita interpolasi gitu. Itu mungkin saya ngerujuk ke salah satu perkataan dosen yang di dalam kelas yang kemarin saya hadiri gitu. Jadi ketika data itu kurang, kemudian kita interpolasi, itu bisa menimbulkan bias ya. Jadi memang ketika lembaga survei atau lembaga analis data di suatu lembaga itu melakukan uji atau melakukan analisis data ya, olah data di suatu lembaga yang sebelum itu menjadi data yang matang, itu sudah ada metode-metode yang mereka
canangkan, apa ya, bukan canangkan, ada metode-metode yang sudah mereka jadikan standar gitu loh untuk menghitung data tersebut. Metodenya cukup panjang, biasanya pakai metode matematis ya seperti itu ya, dengan memperhitungkan faktor-faktor yang ada juga, ada faktor-faktor pengganggu, ada faktor-faktor X internal dan eksternal gitu. Jadi ketika data itu sudah matang, kemudian kita interpolasi ya, jadi itu akan menimbulkan bias tadi, sehingga nanti kalau kita lanjutkan nanti akan menimbulkan hasil-hasil yang kurang akurat gitu. Jadi kalau bisa memang data itu tidak sudah seperti itu aja, tidak usah diinterpolasi. Ketika memang ada kekurangan data, ya maka kita bisa mengalihkan ke ke solusi yang lain, tapi bukan interpolasi data. Itu kalau kata salah satu dosen. Tapi saya juga kemarin karena dikasih tahu aja ya, jadi saya share aja ke adik-adik. Mungkin seperti itu. Jadi interpolasi data itu tidak dianjurkan lah, istilahnya kayak gitu. Jadi supaya tidak mempengaruhi bias hasil penelitian kita. Mungkin itu aja sih. Mungkin itu gimana? Ada tanggapan atau enggak? Nanti kalau misalnya perlu second opinion, bisa nyari pendapat yang lain, tapi menurut saya seperti itu. Jadi kalau kemarin saya dikasih tahu, kalau bisa jangan gitu. Mbak. Iya. Iya. Ini langsung ke moderator kan ya? Ya. Nanti Bu Moderator, izin bertanya. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Mudita yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya. Nah, di sini saya penasaran selama Mbak mengolah data itu, apakah data semua yang Mbak olah itu aman-aman saja? Apakah tidak menemukan kendala seperti itu maksudnya? Karena kan tadi lumayan banyak kan, gitu. Ya mungkin itu saja sih Mbak. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak. Siapa ini? Iklimah? Iya, Iklimah. Yang pasti ketika saya ngolah data itu kendala pasti ada ya. Pasti ada dalam penelitian. Itu yang paling banyak justru mungkin diolah data. Karena data itu kita kan pengennya ini ya, kita pengennya hasilnya bagus kan. Kita pengennya hasilnya semua signifikan, semuanya berhubungan. Kemudian hasilnya itu positif gitu kan. Karena kita kan punya hipotesis yang kita bangun dan kita pengennya hipotesis nol itu ditolak semua, atau kita pengennya itu hasilnya itu selalu positif sesuai sama kehendak kita. Yang kemudian kalau di lapangan tuh nggak selalu kayak gitu. Bahkan kemarin saya menemukan hasil penelitian saya yang sebelumnya. Jadi kan itu sudah berkali-kali olah data ya, nggak cuma sekali. Jadi sekali, oh hasilnya jelek banget ya gitu kan. Saya mikir gitu. Ini apa metodenya yang salah atau datanya yang salah gitu. Dari awal tuh saya revisi lagi, itu cara-caranya gitu. Nah, kemudian sampai itu akhirnya menemukan hasil yang baik gitu. Jadi kesalahan-kesalahan saya itu saya evaluasi. Kayaknya gara-gara ini kita harus ini ya jeli untuk menemukan kesalahan kita tuh kira-kira yang pengen dirubah tuh yang mana gitu. Ketika itu mau kita mengubah frekuensi datanya yang tadinya saya pernah tuh nggak usah bulanan lah, triwulanan aja, mungkin frekuensi data mempengaruhi gitu. Saya ganti, ada hasilnya masih nggak bagus, ganti lagi gitu. Ganti lagi mungkin datanya ada yang salah, nomornya ada yang salah, atau ganti lagi pakai metodenya tidak ini tapi yang lain, atau gonta-ganti sampai itu akhirnya yaitu setelah gonta-ganti cara atau alat analisis juga sempat saya ganti. Tadinya saya pakai Evius, kemudian pakai SPSS, terus saya ganti lagi pakai Evius lagi. Kayak gitu. Pasti kendala itu ada gitu. Dan itu ketika itu saya pengen banget nanya ya ke dosen pembimbing, tapi kalau menanyakan dosen pembimbing hal-hal yang teknis itu kan malu ya. Ya udah kita gimana berusaha sendiri biar itu tersolusikan gitu. Akhirnya saya mendapatkan alhamdulillah setelah kendala yang banyak itu, sebentar ya. Itu hasilnya tidak terlalu buruk lah. Insya Allah bisa diterima, gagasannya bisa diterima oleh ini. Jadi intinya kalau misalnya kalian mendapatkan kendala seperti itu, jangan menyerah, karena pasti kan Allah menyiapkan setiap jalan untuk kita yang mau berusaha. Jadi baca, kalau ketika itu saya lagi stuck sekali ya, saya lagi stuck gimana caranya itu olah data nggak ada yang benar kan. Pakai cara-cara bagaimanapun rasanya masih belum ini. Saya share dengan teman-teman yang melakukan
ini yang sama. Jadi kalian harus punya komunikasi yang baik ya, karena kalau ngerjain skripsi sendiri kadang moodnya nggak bisa dijaga terus. Kalian perlu teman-teman yang support, ada support system kalau misalnya kalian nggak di rumah. Kalau kalian di kosan, kalian butuh partner gitu untuk bisa saling share gitu. Nah, ketika itu saya share gitu sama teman-teman, ini kok bisa kayak gini, hasilnya itu tidak bagus gitu. Karena nggak mungkin bilang ke dosen pembimbing gitu. Akhirnya ya udah saya baca-baca jurnal-jurnal yang menjadi rujukan, saya baca ulang gitu, kira-kira kesalahannya yang mana gitu. Akhirnya itu setelah uji keberapa ya, mungkin 10-an ada gitu. Jadi untuk bolak-balik, jadi intinya ya itu never give up, jangan pernah menyerah. Itu juga ketika mengumpulkan data tidak semulus yang tadi saya ceritain. Jadi mengumpulkan data itu enggak semuanya di BI pertama, dan itu instrumen-instrumen kan saya bingung ya, kira-kira tuh yang cocok tuh apa. Kita harus bisa kan mencocokkan sesuatu yang instrumen-instrumen yang kira-kira tuh masuk di dalam variabel kita gitu. Itu enggak langsung di satu portal saya dapat semuanya di dalam satu hari. Wah, enak sekali kan itu. Enggak mungkin gitu. Saya menuju perlaporan internasional gitu. Jadi harus pelan-pelan tadi. Gitu. Jadi akhirnya setelah merubah cara pandang ya, yang dari awalnya kayak gini yang benar gitu. Akhirnya sampai saya browsing gitu tata cara yang lebih simpel, tidak seperti yang di buku. Gitu, itu hasilnya beda-beda terus kan, karena tergantung kepada apa yang kita klik, terus kita pengennya apa gitu kalau misalnya di dalam EViews atau SPSS gitu. Kemudian alhamdulillah ketika udah ada hasil yang cukup mendekati hasil penelitian yang saya harapkan, itu saya jadikan hasil itu. Gitu sih. Bagaimana dengan Mbak Karina? Iya, luar biasa ya dari cerita penuh dengan perjuangan. Berarti semua estimasi waktunya Mbak mengerjakan tesis tuh berapa bulan? Jadi estimasi waktunya ya. Jadi pertama kali saya diberitahu dapat pembimbing itu bulan Juni ya. Kemudian saya pertama kali konsultasi itu juga di bulan yang sama, bulan Juni. Nah, mengajukan pertama kali itu September tuh baru mulai. Jadi ketika Juni itu saya dapat pembimbing ya. Kemudian pembimbing saya itu sibuk banget ketika itu, disambi ini disambi itu gitu. Akhirnya ya udah, kalau kata pembimbing kan model pembimbing beda-beda ya. Saya juga nggak tahu kan modelnya kayak gimana beliau itu. Kata beliau, ya udah proposalnya diselesaikan dulu aja, proposalnya direvisi, proposal terus 3 kali revisi proposal. Nah, pengajuan pertama tuh awal September. Jadi cukup lama ya, dari Juni ke September itu. Jadi saya baru mulai ngajuin revisi pertama tuh ya September. Kemudian saya kemudian September itu sudah ACC proposal, tinggal olah data. Nah, ini kebetulan dosen saya ini nggak suka kalau bukan nggak suka ya. Jadi menganjurkan kita kalau misalnya proposal ACC langsung olah data aja gitu. Daripada kamu nulis dari bab 1, bab 2, bab 3, kemudian datanya nggak bisa diolah, itu sama aja. Jadi proposal ACC kemudian langsung olah data. Kayak gitu. Kemudian saya mengajukan bab 1 sampai 4 itu bulan November. Jadi bulan Oktober saya sama sekali nggak lanjutin. Itu karena ada beberapa kesibukan ini juga ya, organisasi ketika itu di kampus saya masih HMPM pas itu. Jadi itu ada acara-acara yang itu cukup menyita waktu lah sebenarnya. Nah, itu November. Nah, kemudian Desember sudah di ACC. Dan itu langsung sidang Desember itu. Jadi mungkin itu dari Juni sampai Desember lah. Ketika itu sempat nggak pede kan. Ketika itu apakah ini benar nggak sih kalau di ACC ini sudah benar apa belum ya gitu kan. Setahu saya itu metodenya saya nggak familiar, tapi hanya bismillah gitu, ajuin aja gitu. Ternyata nggak masalah. Ini Desember saya sidang. Ya sekitar Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 7 bulan lah. Lumayan normal gitu loh. 7 bulan itu bisa. Itu juga plus nggak moodnya juga gitu. Saya masih suka nonton juga, masih suka rebahan juga, masih hobi rebahan. Tapi yang penting istiqomah, walaupun kalian suka hiburan gitu. Hiburan kan kadang perlu ya untuk membangun mood kita melakukan segala aktivitas. Jadi kita perlu refreshing. Tapi kalau refreshing itu udah keterlaluan, itu juga jangan. Jadi yang penting kalian punya deadline, yang lain kalian pakai buat hiburan nggak apa-apa. Asalkan bisa konsisten terhadap deadline itu. Awalnya saya rencana pengen wisuda November ya, tapi terlalu cepat ternyata mungkin. Saya mungkin November belum bisa, jadi akhirnya. Tapi itu ketika kalian punya target, pakai target
shoot for the moon gitu. Kalau misalnya kamu harus bermimpi seperti bulan. Kalau misalnya bulan nggak bisa tercapai, maka kamu akan jatuhnya di bintang-bintang. Kalau misalnya kamu cuma ngetargetin di bumi, ya bisa belesek kan ke dalam tanah gitu. Ini kalian target sudah paling cepat gitu misalnya. Nanti kalian nggak akan jauh-jauh dari apa yang kalian targetkan, insya Allah kalau Allah mengizinkan. Gitu. Jadi mungkin nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama juga. Standar lah. Semester itu. Ya, gimana dengan Mbak Evelina? Juga terima kasih. Itu ada lagi pertanyaan. Ya. Pertanyaan dari, bukan pertanyaan sih, saya ingin bertanya Mbak Lestari. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya moderator atas kesempatannya untuk memberikan saya bertanya. Sebelumnya, terima kasih untuk pemateri yang sudah menjelaskan banyak hal tentang data sekunder ini. Untuk pertanyaannya, cara meminimalisir hal yang bisa berkaitan merubah variabel yang sebelumnya kita udah prepare, tapi tiba-tiba ketika ingin mengolah data, tapi ternyata data yang kita butuhkan itu tidak sesuai seperti katanya pemateri tadi tentang kekurangan dari data sekunder itu. Cara meminimalisirnya kayak gimana, Bu? Kayak gitu. Biar enggak berubah gitu variabel yang udah kita. Halo? Halo? Sudah ya? Ya. Gimana, jelas pertanyaannya? Mungkin saya di sini jaringannya mungkin putus-putus di saya mungkin ya. Ya. Gimana, moderator? Bisa diulang. Tiang ulang atau bagaimana? Ulang aja. Ulang pertanyaannya ya. Boleh diulang, boleh. Diulang aja, Mbak. Ya, pertanyaannya cara meminimalisir hal yang bisa berakibat melakukan perubahan variabel akibat tidak terdapatnya data yang kita butuhin di website yang udah kita tentuin. Misal kayak kita dulu mengambil data dari IDX, tapi ternyata data yang kita butuhin itu jadi kurang lengkap. Dan akhirnya kita merubah variabel itu biar dia tuh bisa gitu nyambung. Nah, itu cara meminimalisirnya kayak gimana? Seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Lestari. Ini bentar, mungkin saya pengen nanya balik dulu. Ini maksudnya masalahnya itu hasil datanya atau bentuk datanya yang nggak nemu? Bentuk datanya ketika kita ingin mencari data, misal kayak kita mencari data DPR, dividen per rasio, misal kayak gitu. Tapi ternyata data yang kita temuin hanya berbentuk dividennya seperti itu. Tapi nanti gimana gitu biar dia nggak jadi kita yang jadinya sulit nanti. Minimalisirnya seperti itu. Gimana cara meminimalisir? Itu kan kembali ke strategi penulisan ya. Jadi bisa kita melakukan shortcut, semacam shortcut seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya desain, grade design, teorinya sudah ada. Jadi kita kan kalau misalnya belum ingin menulis di atas Microsoft Word, kalian bikin coret-coretan di suatu kertas seperti itu. Kalian temukan dulu topik permasalahan yang kalian pengen cari apa. Kemudian setelah itu teori-teori kira-kira ada nggak ya? Kalian searching aja asal. Oh ini teorinya ada cocok. Tapi nggak usah mulai nulis dulu. Kalian cocok-cocokkan teori-teori tersebut akhirnya membentuk suatu kerangka teoritis. Nah kemudian kira-kira datanya tersedia nggak? Makanya biasanya juga dosen-dosen menganjurkan agar tidak usah nulis dulu, yang penting data-datanya sudah pasti ada dulu gitu. Besok kalau adik-adik semester 2 ini ke semester 3 ada dosen yang ini ya, insya Allah tuh nge-push kalian buat bikin riset atau publikasi jurnal, yang itu pasti sarannya seperti itu. Kalian ini datanya ada nggak gitu. Jadi kalian
buat kayak outline-nya sudah jelas outline-nya permasalahannya apa, gap theoretis empirisnya apa, kemudian konsepnya seperti apa, kalian mau olah datanya pakai apa, datanya ada atau enggak gitu. Jadi emang kalian pastikan dulu datanya sudah ada atau belum gitu. Jadi bisa kalian pikirin di awal-awal, kira-kira kalau sudah ada gambaran, oh aku mau ngambil data di sini nih. Tapi nanti nulisnya nanti aja. Kalian baca-bacanya nanti. Yang penting kalian konsepnya sudah ada gambaran di awal. Ada praduga awal ya. Gitu. Kalian sudah ada gambaran arah penelitiannya sudah ada. Kemudian kira-kira variabel yang mau saya cari seperti ini, surveinya ABCD gitu. Nah, kemudian kalian searching, coba-coba searching. Oh, ini ternyata tersedia di sini, tersedia di sini gitu, ada. Nah, walaupun kalian nggak download ketika itu, tapi kalian sudah ada menemukan tempat untuk mencarinya. Jadi ketika dosen sempro apa metopen, kadang sempro itu kan juga kita asal nulis tapi nggak tahu datanya belum kita pastikan itu benar-benar ada. Tapi besok ketika kalian sempro, kadang ditanya sama dosen pengampu, kamu udah mastiin datanya ada kan gitu. Karena sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita harus dipastikan data-datanya sudah tersedia dan bisa diakses. Gitu, itu untuk minimalisir seperti itu. Walaupun pada kenyataannya nanti ada kendala-kendala yang kadang, oh saya kira ada, kok ternyata nggak ada ya, kayak gitu. Itu human error ya. Itu lagi-lagi masalah kewajaran yang itu manusia bisa sangat mungkin lakukan. Ya jadi upaya-upaya meminimalisirnya sudah kita lakukan di awal. Jadi kita tidak usah melangkah terlalu jauh tanpa tahu gambaran-gambaran nanti kita akan ngegimanain tesis kita gitu. Jadi sehingga kita nggak buang-buang waktu ya. Jadi kita persiapkan sedini mungkin dari sekarang kira-kira konsep awal ya, nggak usah harus nulis, nggak usah harus baca-baca, tapi baca-baca mungkin baca-baca abstraknya jurnal-jurnal lain, kemudian sehingga kita ada gambaran, oh kita nyari datanya di sini gitu. Ketika kita nggak nemu, kita bisa switch ke plan B atau gimana. Tapi ketika kita udah nemu, kita strict, kemudian kita lanjut aja prosesnya. Ketika nanti ada kendala di tengah-tengah, ya terima aja, terima kemudian ambil solusi yang lain gitu. Begitu mungkin upaya-upaya yang mungkin bisa kita lakukan melalui shortcut itu. Siap. Terima kasih Bu atas sarannya, atas solusi yang sudah diberikan. Iya. Terima kasih Bu moderator juga. Iya, sama-sama. Ini ada lanjutan pertanyaan dari Bintang Wirausaha Sosial. Nah, menurut Mbak Mudita lebih baik menentukan tema judul, kumpulkan data dan olah data atau selesaikan sampai metodologi. Karena sering sekali metode pengujian tidak sesuai, misalkan kita tetapkan pakai VAR dan ternyata yang cocok itu IRPL atau FCM atau yang lain. Itu gimana? Oke. Wah, ini kayaknya teman-teman udah banyak banget ya yang udah publikasi kali ya. Udah tesis kok. Pertanyaannya advance semua ini. Jadi gini, lebih baik menunjukkan tema judul dulu dan olah data atau selesaikan sampai metodologi karena seringkali metode pengujian nggak sesuai. Oh, ini masalahnya. Oh, gitu. Ya. Jadi pertama-tama itu kan kita ini berkaitan sama metode dan ini ya, dan topik ya. Jadi kita pengennya topik apa, tiba-tiba kalau kita udah nyusun sama metodologi, ternyata nggak cocok metodenya gitu kan. Jadi kalau idealnya loh ya, idealnya itu kan kalau kata Pak Misnen selaku dosen metodologi penelitian itu kan memang semua penelitian yang kita lakukan itu harus akarnya tuh ada masalah dulu kan. Jadi ada masalah apa nih di lapangan boleh atau masalah gap teoritis empiris. Jadi antara teorinya sama yang lapangannya nggak cocok akhirnya jadi masalah gitu. Itu idealnya seperti itu. Sehingga kalau kita mengajukan judul atau topik, kalau kita berangkat dari topik, kadang-kadang tuh nggak ada masalahnya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada gitu. Karena kita berangkatnya dari topik gitu. Walaupun mesti kalau kita cari-cari adalah masalahnya ada. Tapi memang lebih ideal kalau kita nyari ada permasalahan di sini, ada gap, ada kesenjangan gitu. Akhirnya kita memilih topik itu karena ada masalah gitu. Kemudian kalau misalnya kalian menentukan tema dulu, juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian sukanya topiknya topik moneter atau topik marketing, misalnya ya, atau topik perbankan misalnya, kalian suka, akhirnya kalian membaca apakah ada gap di situ juga nggak apa-apa. Nah, itu kan gagasan awal ya, gagasan awal setelah kalian tuh menemukan suatu masalah yang kemudian kalian kembangkan jadi
topik yang pengen kalian teliti, sehingga kan ada dasarnya gitu kan. Dasarnya kita meneliti itu untuk apa sih? Ya itu karena ada masalah ini loh gitu. Karena kita pengen nemuin solusi yang tepat loh buat si masalah kesenjangan ini gitu. Nah, jadi kadang-kadang untuk kemudian kalian ke metodologi ya, metodologi. Setelah kalian nemu masalahnya, kemudian konsepnya kira-kira sudah ada gambaran, kemudian udah nyari teori dasar-dasar juga, kemudian metodologi, itu kalian tentukan metodologi dulu aja. Masalah nanti kalian di lapangan nemuin, kok nggak cocok ya ternyata pakai VAR, kok nggak cocok ternyata pakai ARDR, ternyata cocok pakai VECM misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, nanti kalian pakai metodologi yang cocok, kemudian nanti yang di bagian awal tadi kalian ganti aja. Jadi kan bisa fleksibel sekali. Ternyata kalau misalnya kalian kondisi di lapangan kan tidak semulus apa yang kita rencanakan di proposal kan ya. Jadi proposal itu proposal itu sebagaimana yang kita inginkan untuk itu tuh bisa terbentuk seperti apa yang kita list gitu ya. Kita proposalnya pengennya gini nih. Ternyata pada akhirnya nanti kok nggak sesuai sama proposalnya nggak apa-apa gitu. Nanti kita bisa rubah lagi yang bab satunya gitu. Itu seperti yang saya rasain kemarin. Kemarin saya juga kebetulan pakai VAR, kemudian jadi VECM juga. Itu saya sudah lakukan VAR sampai akhir. Ternyata juga nggak cocok gitu. Dan ternyata emang ada asumsi-asumsi yang ternyata harus dipenuhi. Dan itu ternyata akhir menggunakan VECM. Yang itu harus merubah di bab 1 ya. Bab 1, bab 2, bab 3. Metodologi penelitian diubah juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi makanya kenapa kalau kita sudah punya gambaran model, itu tanpa kita jabarkan dulu, tapi kalian ngolah data aja dulu pakai model itu. Itu kalau di lapangan diperbolehkan sama dosen pembimbingnya loh ya. Jadi ada dosen pembimbing yang emang udah nggak usah buang-buang waktu, habis proposal selesai kelar, kamu pakai metode apa? Metode A misalnya, metode VAR misalnya. Udah olah pakai VAR dulu. Nah, kalau misalnya emang nggak ada realitanya nggak sesuai sama VAR, cocok sama pakai VECM, ya udah pakai VECM. Nanti ketika itu menjadi VECM, maka bab-bab sebelumnya yang belum kita tulis jadi bisa kita tulis. Atau ketika kita tulis kita ganti aja gitu. Jadi fleksibel. Gitu. Tapi kalau pengen shortcut, jadi tidak usah kita menulis detail ya. Menulis detail di proposal itu harus, tapi ketika ada realita di lapangan itu apa-apa gitu, nggak masalah. Toh ketika kita mengganti itu cuman kalau misalnya kita ya ini kita sudah menguji, kemudian kita sudah menemukan hasil yang kita inginkan atau hasil yang sesuai sama sama isu-isu yang kita angkat, itu nanti mengubahnya nggak terlalu signifikan kok. Paling mengubahnya di bagian metode ya kan atau alat analisis gitu. Insya Allah nggak lama. Nggak seperti ngubah variabel kan ngubah semuanya ya dari awal. Tapi kalau ngubah metode insya Allah nggak lama. Terima kasih Mbak. Udah bisa sekarang mic saya. Mbak, terakhir dong Mbak, terakhir. Boleh ya tanya lagi? Ya, boleh Mas, masa nggak boleh? Nih, pertanyaan saya kan ingin meneliti untuk tesis itu tentang kondisi fiskal Indonesia. Yang mana sekarang kan kondisi fiskalnya kan utang terutama, ini udah parah ya, udah lumayan parah. Kan kita juga nggak punya uang, nggak punya pemasukan, tapi pengeluaran kita banyak. Nah, tapi kalau misalkan saya menggunakan judul misalnya keberlanjutan fiskal pada masa pandemi, judulnya ada kata-kata pandeminya lah. Tapi kan datanya itu tentang pandemi, kalau misalnya kita lihat di BPS kayak kondisi fiskalnya, utangnya, terus defisit anggarannya dan lain sebagainya, kalau pakai data kuartalan, itu kan kemarin aku cek baru sampai ini kuartal 4 2020 yang kuartal 1 kemarin belum nemu, ada beberapa yang belum nemu. Nah, itu bisa nggak? Maksudnya judulnya ada kata pandemi, tapi datanya cuma ada berarti berapa? Sampai data kuartalan berarti ada 5 periode, berarti cuma ada 5 periode. Itu bisa nggak ya? Atau pandemi itu dijadikan suatu masalah, jadi bukan di dalam judul tapi menjadi alasan pemilihan gimana ya maksudnya? Ngerti nggak Mbak? Nangkap nggak maksudnya? Belum. Iya, kan saya mau meneliti tentang fiskal, kondisi fiskal kan. Nah, misalkan ngambil judulnya apa ya? Kalau judulku tuh keberlangsungan fiskal di Indonesia. Nah, tapi aku pinginnya itu memasukkan judul pandemi. Ada unsur-unsur pandeminya. Nah, tetapi kan kalau kita lihat datanya,
kan pandemi ini baru berlangsung Oh 1 ya tahun ya ya. lebih kan. Nah itu Betul bisa betul. nggak? Maksudnya datanya hanya berkisar 1 tahun, tapi kan aku pakai data kuartalan. Tapi memasukkan itu di judul, atau kalau enggak memasukkan masalah pandemi itu sebagai permasalahan. Jadi aku periodenya kan dari tahun Oh. 2004 sampai 2020. Ya, ya. Periodenya triwulanan. Nah, terus itu ada Hmm. permasalahan kayak masalah apa namanya? Banyaklah, ada masalah pergantian Oke, oke. kepemimpinan kan berpengaruh kebijakan dan lain sebagainya. Terus ada masalah krisis juga, terus pandemi dimasukkan. Itu gimana, Mbak ya? Iya, iya, iya. Sebenarnya yang terakhir lagi agak putus-putus ya, Mas. Tapi ya mungkin saya nangkep lah. Apa, Mas, siapa ini? Mas Latif. Jadi Masnya ini pengen, ya, pengen neliti tentang fiskal tadi atau utang negara itu, tapi dihubungkan atau mau memasukkan unsur-unsur pandemi tadi. Cuman kalau misalnya pandemi itu datanya terbatas kan, maksudnya kalau misalnya cuma di periode pandemi itu hanya 1 tahun gitu. Bagaimana nanti gitu kan? Iya. Karena kalau misalnya terbatas itu kan, kalau menurut jenengan pasti nggak memenuhi asumsi inilah normalitas lah, nggak Iya. normal gitu datanya, betul. Jadi sebenarnya memang kalau misalnya kita pengen mengambil variabel pandemi ini, itu kan kalau kemarin di kampus masih jadi ini ya, masih jadi perdebatan. Maksudnya ada dosen-dosen yang ngira variabel pandemi itu nanggung kalau misalnya diteliti karena baru sebentar gitu. Jadi untuk melihat pengaruhnya juga belum terlalu terlihat mungkin kalau misalnya kita masih pakai metode-metode konservatif kayak regresi yang apa namanya, yang itu tuh time series gitu, itu memang apa namanya, nanggung karena datanya tidak cukup gitu. Itu Iya. jadi kalau misalnya menurut beliau-beliau seperti itu. Pun kalau misalnya kita mau memaksakan ada dimasukkan variabel pandemi sebagai salah satu faktor nih, misalnya ada utang permasalahan fiskal negara, sedangkan data kita tuh kita ambil dari tahun-tahun sebelumnya, itu juga agak maksa menurut saya itu. Jadi itu tidak, karena kita mau melihatnya kan historis gitu, dari tahun segitu sampai tahun sekarang semisalnya gitu. Dan kita melihat masalah-masalahnya juga masalah-masalah yang dari dulu, dari tahun kita meneliti gitu, atau kita apa yang kita amati gitu loh. Jadi memang lagi-lagi saya ini ya, apa namanya, mungkin keterbatasan saya juga karena opini saya mungkin juga kurang memuaskan, bisa konsultasi aja ke dosen-dosen. Kemarin saya sempat mengikuti beberapa teman-teman saya yang ngambil materi ini ya, misalnya tema-tema yang ada pandeminya gitu, untuk dijadikan tesis gitu. Karena mungkin tidak sinkronnya tuh gini, Mas, kita itu masih pakai di kampus kita ya terutama alat apa, kita tuh menganalisisnya masih pakai cara-cara yang konservatif tadi. Konservatif itu yang pakai harus harus lama gitu. Jadi tidak real time atau nggak update gitu loh. Jadi kalau misalnya jangka pendek kita tuh kayak masih belum bisa gitu. Biasanya jangka panjang gitu, atau biasanya bertahun-tahun gitu. Jadi yang bisa kita lakukan ketika itu ya kita ngikutin kebijakan kampus. Oh, kampusnya masih pakai metode ini atau yang diajarkan di buku-buku kita yang di akademis itu adalah asumsi-asumsi yang emang butuh waktu yang lama gitu. Bisa bentar, tapi kalau misalnya kita pengen pakai metode-metode yang kayak tadi regresi VAR gitu, itu emang asumsinya harus dipenuhi gitu. Nah, teman-teman saya yang kemarin meneliti tentang pandemi itu paling yang kemarin ada judulnya ini terhadap yang pengaruhnya terhadap kondisi finansial itu, jadi pakai data primer karena data sekundernya dia nggak nemu gitu. Jadi itu pun apa namanya, dengan keterbatasan itu pun dosen masih ini jelas-jelas pandemi itu mempengaruhi. Jadi mungkin nggak perlu ada teori pun itu sudah obvious itu mempengaruhi gitu. Cuman ketika itu teori yang diberatkan. Ada nggak kira-kira teori-teori yang kamu pakai untuk melandasi bahwa pandemi COVID itu bisa dikaitkan sama ini. Nah, akhirnya mungkin dia juga sama kayak Masnya ya. Jadi dia tuh memasukkannya itu bukan sebagai variabel, tapi dia memasukkannya sebagai periode aja. Jadi di periode pandemi gitu. Dia pengen melihat apakah ada dampak nggak sih sebelum sama sesudah pandemi gitu. Akhirnya berhasil selesai juga Mas itu tesisnya. Berhasil selesai tapi dengan kritikan-kritikan. Diterima aja masukan-masukannya gitu. Tapi kalau misalnya Masnya pengen menjadi pertimbangan jangka panjang ya, misalnya Masnya pengen ini benar-benar diseriusin topik yang pengen Masnya apa Mas Latif
ambil gitu salah satu variabel, mulai dikonsultasikan dari sekarang aja. Kira-kira dosen siapa sih yang jenengan percaya buat kira-kira bisa menjawab, kemudian minta waktunya gitu untuk bisa share. Karena gongnya nanti di beliau-beliau. Kalau misalnya jenengan pengen sudah melihat oh dosen ini kayaknya bisa nih menjadi pembimbing gitu, ya mulai dihubungin aja dari sekarang gitu. Kira-kira ini bisa nggak ya Pak? Gitu. Karena beliau-beliau pengalaman publikasinya sudah banyak ya, dan pasti bisa melihat permasalahan itu bisa lebih general atau kompleks gitu. Kalau misalnya pengen serius gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak tahu soalnya. Saya biasanya ngasih saran-saran. Teman kemarin memang sudah ada yang ini sudah ada yang pernah bahas tentang pandemi COVID atau memasukkan unsur-unsur COVID. Ada juga yang pengen terus nggak jadi. Gara-gara ada salah satu dosen yang ketika dia konsultasi bilang jangan oversimplified gitu loh. Jadi jangan serta-merta sekarang pandemi COVID kemudian kamu jadiin penelitian atas dasar apa. Karena kalau di S2 itu kan ditekankan teori tadi. Teori yang mendasar itu benar-benar ada atau enggak. Kecuali kalau memang pandemi COVID di sini tidak termasuk bagian dari teori. Kalau misalnya cuma periode aja. Tapi kalau dia bagian yang menentukan itu mempengaruhi berpengaruh terhadap variabel dependen kita atau variabel yang menjadi main fokus utama kita, itu perlu ada teori yang mendasari gitu. Ketika itu teman saya pakai teori bencana, Mas. Jadi emang ada teorinya. Ya mungkin ya itulah. Mungkin bisa dikonsultasinya lebih lanjut aja ke dosen-dosen. Oke. Terutama dosen Batopen. Makasih Mbak. Berarti itu Mbak ya. Tapi kalau misalkan apa namanya ya? Misalkan kan variabel saya dependennya itu defisit anggaran. Nah, variabel independennya itu ada apa namanya? Salah satu ada utang. Nah, itu bisa ya menjadikan pandemi itu sebagai penjelas terhadap variabel independen. Misalkan kondisi utangnya saat ini lagi parah, kemudian menyebabkan terhadap defisit anggaran. Nah, di situ saya memasukkan. Nah, ini juga ditunjukkan dengan dalam kondisi pandemi saat ini yang mengakibatkan bla bla bla. Tapi sebagai penjelas di situ bisa, Mbak? Oh iya, bisa. Bisa, tapi untuk kemungkinan dia masuk atau enggak, itu kan kalau secara logis kita bisa aja ya memungkinkan, oh itu mungkin aja gitu. Iya Karena sih, kita takutnya termasuk logis-logis aja gitu. Tapi untuk memasukkan itu, kadang-kadang ada tuntutan yang ini apa nih buktinya atau teori dasar yang itu bisa menjadi variabel penjelas gitu. Jadi kita harus nemu di situnya sih gitu. ingat takutnya data itu tidak mampu Representasi kan. merepresentasikan permasalahan yang ada. Betul. Ya, bingung. Ya, terima kasih Mbak. Ya udah direnungin dulu Mas. Masih panjang waktunya kan? Panjang lama-lama menjadi sempit. Oke, semangat terus. Jadi itu aja, mungkin nggak ada yang bertanya lagi kan? Apakah masih ada pertanyaan? Ya udah, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, sebagai penutup dan sebelum saya serahkan ke Mas Andi, terima kasih untuk Mbak Mudita yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan ini. Dan saya selaku moderator untuk pemateri kedua, meminta maaf atas segala kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Andi. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Mbak Umaymah dan pemateri kita. Terima kasih Mbak telah meluangkan waktu dan berikan sama-sama. Banyak motivasi dan trik dan tips untuk kita nanti sebelum meninjak semester 3. Mungkin sebelum kita tutup, kita ambil dokumentasi. Jadi untuk seluruh peserta yang hadir, boleh menyalakan kameranya. Kita ambil gambar. HMPMPB akunnya mati. Ada? HMPMPB ada? Atau ini mungkin sedang keluar. Mbak Umaymah bisa bantu screenshot. Kasih Mbak.
Satu, dua, tiga. Ya. Oh iya, terima kasih Ibu Moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh moderator dan pembicara pada hari ini dan seluruh peserta yang telah hadir dari sesi awal dan sekarang di sesi akhir. Saya ucapkan terima kasih dan telah meluangkan waktunya dan mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di sini mendapatkan insight baru ataupun ilmu yang nantinya bisa bermanfaat ataupun diaplikasikan dalam penulisan tesis. Mungkin kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Mudita. Iya, sama-sama. Iya. Pamit dulu ya, saya keluar dulu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada seluruh peserta. Ditunggu untuk agenda selanjutnya. Iya, terima kasih Mas. Mas Fikar? Ada? Ya. Oh iya. Ya boleh di itu recordingnya diberhentikan.